Selamat pagi, siang, atau malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Vito Varyan Utomo dengan NIM 231401063. Di sini kami merupakan dari kelompok Kafka Belt dengan beranggotakan Sulung Ismanara dengan NIM 231401060 dan Marco Aprilian Leonard dengan NIM 231401069 dan juga Jason Sanjaya dengan NIM 231401066. Jadi kami berempat di sini membuat suatu game sederhana. Itu sini saya demokan secara langsung. Yang pertama ini adalah objek player, yaitu bijaknya. Di sini bisa digerakkan dengan keyboard dan juga mouse. Di sini ada objek kedua yaitu skeleton yang dia spawn secara prosedural dan juga random. Lalu objek ketiga yaitu fireball yang di spawn secara trigger dengan mengklik mouse kiri, right click mouse dan left click mouse. Dan di sini kami juga menerapkan sistem game sederhana di mana jika berhasil membunuh satu skeleton, maka skor akan bertambah. Dan jika player terkena damage dari skeleton, maka health bar-nya akan berkurang. Dan jika health bar player sudah habis, maka game telah selesai dan bisa mengulang kembalinya. Ya, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut mengenai objek-objek akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Sulung mengenai fireball. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara firewall-nya bekerja. Coba buka skripnya, Pak. Jadi di sini kita buat kelas firewall-nya, di situ dia dibuat mono behavior. Terus di sini kita set variabel-variabelnya, seperti lifetime-nya, damage awal 1, terus manual scale ini maksudnya ukuran awalnya, kemudian base scale, kemudian ada scale graph itu skala dia berkembangnya. Kemudian ada AOE threshold ini untuk damage AOE-nya dan AOE multiplier itu juga untuk damage multiplier AOE-nya nanti. Kemudian ada enemy mask itu untuk menentukan hit seperti hitbox untuk musuhnya nanti ketika dia pas kolisi dia ngitung damage-nya. Kemudian ada explosion effects ini mungkin tidak dipakai di sini. Eh, Kemudian baru kita akan jalankan fungsi utamanya. Jadi pertama tuh ada fungsi destroy. Jadi kalau misalnya ukurannya kecil tuh dan dia berjalan dengan sesuai lifetime tadi itu 5F atau maksudnya 5 detik, dia bakal hilang secara sendiri. Kemudian ada fungsi charge di sini kalau misalnya dia eh, lagi ngecharge lagi di hold tadi tuh dia bakal ambil ukurannya tuh berdasarkan dari manual scale-nya. Kemudian manual scale-nya itu dia ngambil dari eh, ukuran dari posisi awalnya itu eh, ukuran dari posisi awalnya. Kemudian ada on trigger effect. Di sini dia eh, untuk menghitung damage-nya ketika terkena dengan skeletonnya atau musuhnya. Kemudian kalau misalnya kena, dia bakal ngedestroy objek itu, objek fireball-nya. Kemudian ada try AOE. Di sini itu untuk menghitung collide AOE-nya. Jadi di sini juga ada dihitung kalau misalnya dia lingkarnya itu overlap dengan eh, banyak skeleton, dia cuma dihitung satu kali saja. Jadi damage-nya cuma dihitung satu kali eh, supaya dia nggak nggak kena damage berkali-kali kalau misalnya dalam satu AOE. Nah, kemudian ada Spawn FX. Ini seharusnya tidak dipakai karena belum diterapkan. Mungkin demikian penjelasan dari cara kerja firewall-nya. Selanjutnya akan saya kasih ke Jason. Baik untuk script playernya ada itu ada player XP dan player controller. Dimulai dengan player controller itu ada um, macam variabel biasa di mana ada movement speed dan rotation speed itu untuk rotasi dan gerakan dari widgetnya. Kemudian ada fungsi move di mana ini mengambil nilai horizontal dan vertikal dari karakter. Terus ada rotate to mouse di mana ini untuk fungsinya itu untuk merotasi dari karakternya sesuai dengan arah mouse. Eh, Lanjut ke script player XP di mana player XP ini adalah script untuk apa XP dari player tersebut di mana ada XP-nya itu 3 terus current XP itu untuk XP sekarang terus eh, jika menerima damage maka dipanggil fungsi text damage di mana jika current XP-nya itu di bawah 0 itu dipastikan nggak ada jadi current XP-nya jadi 0 terus ada fungsi update XP-nya terus jika XP-nya 0 itu dia mengambil fungsi die di mana die itu untuk mematikan karakternya dan memunculkan panel dari game over. Mungkin sekian dari Wijat. Lanjut ke kawan saya, Marco. Eh, jadi untuk yang skeleton.cs dulu. Nah, jadi pada skeleton.cs di awal
skeletonnya diberi kelas mono behavior. Habis itu untuk statnya akan ditaruh di headernya dulu, di mana speednya itu 2 frame dan HP-nya itu adalah 7. Habis itu header untuk DPS setting, di mana di sini diatur untuk damage skeleton terhadap playernya atau wizardnya. Jadi damage intervalnya itu setiap 1 frame atau 1 detik. Baru untuk itu akan disimpan di material match dan akan dicek apakah dia touching player. Dan damage timernya itu akan take setiap 0 frame. Adapun masuk pada program utama. Jadi di awal menentukan bahwa player itu adalah game object dengan tag player. Habis itu eh, skin mesh renderernya diaktifkan untuk mengambil eh, komponennya dan materialnya pun di list. Jadi untuk setiap variabel yang di dalam render itu akan dirender menjadi materialnya. Langsung turun saja ke void update. Di void update itu di saat skeletonnya spawn dia akan terus mengupdate untuk memanggil dua kelas yaitu move toward player dan handle TPS. Yang selanjutnya itu adalah move toward player. Jadi jika player equal null, maka dia akan menggunakan vektor 3 untuk rotasi ke playernya. Jadi skeletonnya itu langsung menghadap ke player dan bergerak langsung terhadap ke playernya melalui transfer position. Selanjutnya itu handle TPS. Jika skeletonnya memegang player, maka damage timernya akan langsung masuk ke data time-nya. Di mana damage timernya itu no frame dan skeleton akan memberi damage kepada player. Selanjutnya on trigger enter. Ini untuk ngecek apakah skeleton memegang player. Eh, ya, skeleton memegang player. Yang on trigger exit di saat playernya telah tidak disentuh. Yang selanjutnya take damage. Di saat skeleton mengambil damage, maka HP-nya akan berkurang sesuai dengan damage-nya. Dan memulai animasi atau start quarantine hit flash. Jadi, dan di saat HP-nya 0, dia akan start quarantine dead. Selanjutnya, untuk hit flash, jadi setiap dia terkena serangan dari mage-nya, maka akan membuat dia ke dalam state flash strength, atau hit flash-nya akan nyala. Jadi dia akan bersinar selama 0,15 detik atau 0,15 frame, dan dia akan dikasihkan limit selama 1 detik sebelum pengecekan hit flash selanjutnya dinyalakan lagi. Yang selanjutnya untuk death. Nah, jadi for each variable kayak komponen intrude dan collider dimatiin supaya skeletonnya tidak collide lagi dengan player dan rigid body-nya pun dihilangkan. Jadi untuk ada animasi matinya kita menggunakan transformasi scaling di mana dia setelah mati akan semakin lama makin kecil. Yang selanjutnya untuk spawner ya. Jadi untuk spawner di sini simpel saja. Jadi di sini memanggil prefab, spawn radius, dan spawn interval sebagai variabelnya. Di sini info repeat, name of spawn enemy, dan spawn interval. Dan untuk spawn enemy, dia menggunakan position random inside unit sphere dikalikan dengan spawn radius, di mana diambil bidang Cartesius 1 kali 1 baru dikalikan dengan spawn radiusnya, yaitu 20 frame. Baru dia akan menggunakan 3 variabel, yaitu enemy prefab, yaitu mengambil model dari skeletonnya sendiri, position yang telah kita hitung di awal, dan juga Quaternion identity untuk rotasi skeletonnya yang menghadap ke kanan. Untuk shader akan dilanjutkan oleh kawan kami Futon. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai shader. Mungkin hanya untuk secara general fungsi-fungsinya saja, tidak mendetail kepada codingan karena keterbatasan waktu. Seperti di sini Fireball Glow, di sini dia untuk mengatur di mana warna dan juga misalnya emission strength dan emission color dan juga pulse speed daripada Fireball Glow tersebut. Jadi ini akan diatur di dalam script flickering light. Di sini dia akan mengatur intensitas daripada Fireball Glow tersebut. Lalu untuk shader selanjutnya ada Fireball shader. Di sini dia untuk mengatur semua color dan juga intensity emission daripada fireball tadi. Di sini dia mengatur warna dan juga dia melihat apakah saat di scaling apakah dia low hit, dan jika scalingnya sudah besar maka dia mengambil high hit color. Begitu juga dengan low emission dan juga high emission. Di sini noise speed dan juga noise scale ini untuk mengatur smoothing ya, ataupun seberapa besar ya angka yang harus diambil ataupun mengambil angka tengahnya agar tidak terlalu jauh perbedaan di antara high hit color dan juga low hit color. Selanjutnya ini grounder, ini hanya untuk plane daripada arenanya. Ini skeleton flash. Ini untuk mengatur uh, saat
skeleton terkena damage, maka dia akan flash merah. Dia terkena flash merah. Lalu selanjutnya ada staff brown ini untuk mengatur warna daripada staff daripada si player, si wizard. Cukup simpel, dia hanya mengatur color saja yang berwarna coklat kemerahan. Lalu ada wizard skin ini untuk mengatur warna skin daripada si wizard. eh, Ditambah juga shadow di sini dan shadow threshold, maka di sini digunakan render type opaque ini untuk masuk agar skin tersebut tidak bersifat invisible ataupun dapat dilihat. Di sini LOD ini untuk low on display untuk mengatur tingkat resolusi di perangkat yang spek dengan rendah. Untuk selebihnya mungkin ini hanya library standar. Di sini juga untuk mengatur shadow ini untuk memastikan bahwa Unity CG ini untuk mengatur physics yang diterapkan di dalam prefab object itu dapat diterapkan di sini juga. Mungkin sekian untuk shader. Nah, mungkin sekian untuk demonstrasi proyek kami dan penjelasan presentasi mengenai game simple kami. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Untuk selebihnya, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.